Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai matriks. Oke, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan dalam bentuk baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang. Nah, dan dalam penulisan matriks itu dibatasi oleh kurung siku atau kurung biasa. Kita dapat melihat contoh di bawah ini. Suatu matriks ditentukan oleh banyak baris dilambangkan dengan M dan kolom dilambangkan dengan N, sehingga suatu matriks yang terdiri dari M kali N unsur disebut dengan ordo M kali N. Nah, dalam notasi matriks menggunakan huruf kapital. Sementara untuk menyatakan unsur-unsurnya menggunakan huruf kecil. Di atas ada matriks A dan matriks B. Nah, pada matriks A terdiri dari 3 baris dan 2 kolom dan memiliki 6 unsur, sedangkan pada matriks B itu terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Nah, dalam penulisan matriks itu kita dapat melambangkannya sebagai seumpamanya nih, unsur-unsurnya. Pada unsur baris kita lambangkan dengan I, dan pada kolom kita lambangkan dengan J. Bentuk umum matriks. Pada gambar tersebut kita dapat melihat A itu merupakan matriks A M kali N itu matriks A berordo, sedangkan A1N itu merupakan unsur matriks A pada baris 1 kolom kedua. AMN merupakan unsur matriks A pada baris M kolom N. AIJ merupakan matriks A yang memiliki I baris dan J kolom. Selanjutnya jenis-jenis matriks. Ada matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Matriks ini disebut juga vektor baris. Selanjutnya ada matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom, dan matriks ini juga disebut sebagai vektor kolom. Ada juga matriks nol, di mana semua unsur-unsur pada matriks itu adalah 0. Ada juga matriks negatif, yang mana matriks yang semua unsurnya itu dikalikan dengan bilangan -1 atau semua unsurnya merupakan bilangan negatif. Matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar ini memiliki ordo M kali M, atau memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Nah, itu juga disebut dengan matriks persegi. Ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks yang memiliki semua unsur bilangannya di atas dan di bawah diagonalnya itu 0. Selanjutnya matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang memiliki unsur bilangan yang sama pada diagonalnya. Nah, ini diagonalnya memiliki unsur yang sama, yaitu 2, 2, dan 2. Selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks yang unsur bilangannya pada diagonal adalah 1. Nah, diagonalnya 1. Selanjutnya ada matriks transpose. Matriks yang diperoleh dengan menukarkan letak unsur-unsur pada baris menjadi letak unsur-unsur pada kolom. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kalau matriks transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ada matriks simetris. Matriks simetris ini merupakan matriks yang memiliki sifat transposnya itu sama dengan matriks semula. Jadi seumpamanya matriks suatu matriks berordo 3 kali 3. Nah, kalau dia jadi matriks simetris, dia maka memiliki ordo juga 3 kali 3. Lalu matriks singular. Matriks singular adalah matriks bujur sangkar yang memiliki determinan 0 dan tidak memiliki invers.
Oke, sebaliknya, apabila matriks bujur sangkar memiliki determinan 0 dan memiliki inverse, maka disebut matriks non-singular. Operasi dan sifat matriks. Yang pertama ada penjumlahan. Jika A dan B adalah sebarang dua matriks yang ukurannya sama, maka A dan B merupakan matriks yang diperoleh dengan menambahkan unsur-unsur yang bersesuaian pada A dan B. Nah, dalam hal ini artinya itu jika dua matriks atau lebih memiliki ukuran yang berbeda, maka matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Teman-teman semua bisa melihat contoh di bawah ini. Adapun sifat-sifat yang berlaku dalam penjumlahan matriks ialah ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat yang memiliki identitas, yaitu matriks 0. Pengurangan dua matriks. Adapun syarat operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan, yaitu ukuran matriks itu harus sama. Jika A dan B sebarang dua matriks yang ukurannya sama, maka A dikurang B itu merupakan matriks yang diperoleh dengan cara mengurangkan unsur-unsur yang bersesuaian pada A dan B. Jadi kalau matriks A dan matriks B memiliki ukuran yang sama, maka dapat dilakukan pengurangan matriks tersebut. Teman-teman bisa melihat contoh di bawah ini. Selanjutnya ada perkalian suatu matriks. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, pada perkalian jika A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks yang berordo N kali R, maka hasil kali A dan B adalah suatu matriks C, kita misalkan C, yang memiliki ordo M kali R, di mana setiap elemen dari C itu, misalnya C, I, J, diperoleh dari jumlah hasil kali unsur-unsur baris ke I dari A dengan unsur kolom ke J dari B. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita ketahui bahwa syarat dua matriks dapat dikalikan adalah banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Oke, teman-teman bisa lihat contoh di bawah ini. Adapun sifat-sifat yang berlaku pada perkalian skalar dengan matriks adalah jika minus 1 dikali A, maka menghasilkan minus A. Jika A ditambah min B sama dengan A ditambah minus 1 kali B. Jika A tambah minus A, maka hasilnya A dikali A sama dengan 0. Nah, jika CD dikali A sama dengan C dikali DA. Oke. Adapun perpangkatan matriks. Perpangkatan matriks A adalah perpangkatan matriks AN dengan N besar 1 dan N itu merupakan bilangan asli yang hanya dapat dilakukan jika A adalah matriks bujur sangkar dan unsur-unsur hasil perpangkatan matriks bukan merupakan perpangkatan dari unsur A. Dengan demikian, maka berlaku sifat A kuadrat sama dengan A dikali A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A, dan seterusnya. Determinan dan inverse matriks. Suatu matriks yang memiliki determinan hanyalah matriks bujur sangkar. Determinan dapat didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer. Yang dimaksud dengan hasil kali elementer adalah setiap hasil kali n unsur dari matriks tersebut. Misal, matriks A merupakan matriks bujur sangkar. Nah, biasanya fungsi determinan disimbolkan dengan dat. Oke. Nah, jika A adalah matriks dengan A sama dengan A11, A12, A21, A22, maka determinan dari matriks A adalah det A, di mana pengurangan dari diagonal
A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Inverse matriks. Selanjutnya, maka jika A adalah matriks dari B sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, hal ini berlaku jika A adalah matriks bujur sangkar dan A dapat dibalik, maksudnya dapat diinverskan. Maka notasi untuk menyatakan inverse matriks A adalah A pangkat negatif 1, sementara untuk mencari A pangkat negatif 1 dapat menggunakan rumus seperti di bawah ini. Jadi A pangkat min 1 sama dengan 1 per det A kali adjoin A, di mana determinan A tidak boleh sama dengan 0. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.